Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali, NIM D021912, kelas Informatika A. Jadi di sini saya akan membuat simulasi manual shortcut speed paragraf menggunakan algoritma BFS dan brute force. Jadi algoritma BFS dan brute force sama-sama melakukan pencarian secara melebar, tetapi pada BFS pencariannya segera dihentikan saat sebuah solusi ditemukan. Sedangkan pada brute force semua solusi akan diuji nilai efektivitasnya. Dari semua solusi yang ditemukan tersebut akan dipilih satu solusi terbaik sebagai solusi brute force. Jadi brute force ini adalah solusi yang paling terbaik karena semua ruang solusi akan diuji. Kemudian karakteristik algoritma BFS ini, yang pertama, pencariannya dilakukan secara melebar dengan cara merentangkan semua vertex agency unvisited yang terhubung ke vertex asal. Kemudian yang kedua, jika semua vertex agency unvisited yang terhubung ke vertex asal telah direntangkan, maka menjadi vertex anak atau node child, maka semua vertex anak akan dimasukkan ke queue dan vertex asal dihapus dari queue. Kemudian maksud dari kata first ini pada BFS berarti sebuah solusi vertex akhir yang ditemukan, maka proses pencarian segera dihentikan. Jadi apabila solusi pertama ditemukan, maka pada BFS proses pencariannya akan berhenti. Dan untuk algoritma brute force, karakteristiknya yaitu pencariannya dilakukan secara melebar dengan cara merentangkan semua vertex agency unvisited yang terhubung ke vertex asal. Jadi bagian 1 dan 2 ini sama dengan algoritma BFS. Jadi yang membedakan itu pada algoritma brute force, jika vertex akhir ditemukan maka disimpan sebagai solusi sementara, kemudian dievaluasi. Pencarian akan terus dilanjutkan sampai tidak lagi vertex di dalam queue atau stack atau queue dalam keadaan kosong. Jadi pada shortcut speed pada graf ini kita gunakan data queue, struktur data queue. Jadi data yang pertama dimasukkan ke dalam queue akan menjadi data pertama yang dikeluarkan dari queue. Jadi ada 4 operasi penting pada queue yang akan kita gunakan di BFS dan brute force. Jadi yang pertama itu kita gunakan operasi queue node atau queue opter, digunakan untuk memasukkan node ke dalam queue. Kemudian yang kedua itu queue poll untuk mengeluarkan node terdepan pada posisi front dari queue. Jadi yang ketiga itu queue pick, operasi pick untuk melihat node terdepan pada posisi front pada queue. Kemudian yang keempat yaitu queue is empty untuk memeriksa apakah queue sudah kosong. Kemudian jadi di sini kita akan mencari solusi dari vertex E menuju vertex G menggunakan algoritma BFS dan brute force. Jadi yang pertama itu kita lakukan inisialisasi, dimasukkan queue lebih kecil node lebih besar queue sama dengan new linked list. Ini seperti ini. Kemudian node root, jadi new node root ini berisi vertex awal yaitu E, maka nanti rootnya sama dengan 0, E. Kemudian kita masukkan queue add root, maka nanti keadaan stack sekarang yaitu E. Jadi di sini keadaan yang stack yang terisi adalah E. Kemudian kita pick node E, membaca keadaan queue yang terdepan, maka nanti akan muncul E. Jadi langkah selanjutnya itu kita rentangkan. Jadi di sini ada 2 yang adjacent dari vertex E antara A dan C. Jadi kita tambahkan
Q add A dan Q add C. Nanti keadaan Q akan berisi E, A, dan C. Kemudian kita lakukan operasi poll, mengeluarkan isi Q yang terdepan, jadi nanti akan dikeluarkan E. Maka nanti keadaan Q sekarang yaitu A, C. Kemudian kita lakukan lagi pick, yaitu node A. Maka nanti pada saat kita berada di sini ada dua yang agensi implicit, yaitu B dan C. Jadi kita tambahkan ke dalam antrian Q add B, Q add C. Nanti isi dalam Q sekarang itu A, C, B, C. Jadi ini beda, A, C, B, C seperti tadi. Kemudian kita poll lagi, lakukan operasi poll, maka nanti akan dikeluarkan A. Jadi keadaan Q sekarang yaitu C, B, dan C. Kemudian di sini kita pick lagi yaitu node C, maka nanti kita rentangkan di sini, maka akan muncul 4 agensi implicit, yaitu A, D, E, G. Jadi kita sesuaikan, kita urutkan, maka nanti kita masukkan ke dalam Q add A, Q add D, add P. Dan untuk vertex G ini merupakan vertex akhir, maka untuk pencarian atau solusi BPS maka berakhir di sini. Jadi nanti akan solusi petnya itu E, C, G untuk BPS. Tetapi pada solusi brute force akan dilakukan pencarian, semua solusi akan diuji. Jadi pada saat kita Q nanti akan berisi C, B, C, A, D, F. Vertex G ini tidak dimasukkan ke dalam Q. Kemudian kita poll, maka nanti akan dikeluarkan Q paling terdepan. Kemudian lanjut. Nah, jadi di sini solusi dari brute force ini sudah ada beberapa solusi yang ditemukan. Contohnya itu E, A, B, D, G. Sudah ada bobotnya masing-masing. Kemudian ada juga E, C, G ini sama dengan BPS. Kemudian E, C, D, G. Kemudian E, C, A, B, D, G. Jadi akan dilakukan terus menerus sampai Q kosong atau Q is empty. Nah, di sini solusi yang akan muncul itu ada 7. Ada plate yang pertama itu solusi E, C, G. Jadi jaraknya itu 7,0. Ini dari E ke C itu 3, kemudian C ke G itu 4, maka nanti dijumlahkan jadi 7. Maka ini adalah BPS. Kemudian untuk solusi terbaik dari brute force itu E, C, G, total jaraknya 7. Jadi di sini BPS dan brute force itu sama. Ini E, C, G. Jadi untuk selanjutnya di video berikutnya saya akan membuat short kodenya atau codingannya menggunakan algoritma BPS dan brute force. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.